Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ester Jelita dengan NIM 219321145. Saya dari kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia seperti kita lihat seperti ini gambarnya. Kemudian saya akan langsung menjelaskan ke fungsi organnya. Yang pertama itu fungsi organ pada mulut. Rongga mulut adalah suatu rongga terbuka, tempat masuknya makanan dan air, dan menjadi pintu bagi makanan dan minuman untuk masuk dan diteruskan kemudian ke sistem pencernaan yang selanjutnya. Fungsi kerjanya untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah ditelan dan dicerna. Yang selanjutnya, pada bagian mulut ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk merasa makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah, dan membantu makanan untuk ditelan. Yang kedua gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, kemudian agar menjadi lebih halus, agar untuk mudah dicerna. Yang ketiga kelenjar ludah yang membantu untuk menelan makanan dengan lebih mudah lagi, untuk berfungsi sebagai pelindung rongga mulut atau sebagai pelumas. Yang selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasukkan makanan yang selesai dikunyah. Kemudian makanan tersebut akan menuju lambung melalui pencernaan yang selanjutnya. Yang terus kerongkongan dalam melakukan tugasnya melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Kemudian lambung atau nama latinnya gaster. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus, berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi yang penting dalam sistem pencernaan, salah satunya menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pas usus halus. Di dalamnya usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Setelah itu, makanan akan menuju usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di dalam usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan tersebut membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Kemudian yang paling terakhir dari proses pencernaan yaitu organ anus atau rektum. Pada bagian ujung usus besar ini disebut dengan rektum yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh dan pada saat itulah Anda akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kalau melihat dari alur atau untuk sesimpelnya, maka ini merupakan alur sistem pencernaan yang pertama dari mulut, faring, esofagus, atau kerongkongan, lambung, pankreas, kantung empedu, hati, usus halus, kemudian